Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nadi Prastio dari Prodi Administrasi Publik semester 3 akan mempresentasikan materi administrasi perkantoran. Organisasi kantor. Organisasi pada umumnya didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam organisasi tentunya dapat dijumpai banyak sekali kegiatan atau bisa disebut kegiatan administrasi perkantoran. Kegiatan administrasi perkantoran harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Yang ke-1, prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang selalu melaksanakan pekerjaan. Walaupun organisasi perkantoran ini merupakan sebuah sistem, namun individu yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interrelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Yang kelima, ada prinsip wewenang sepadan. Dengan tanggung jawab, setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Yang keenam, prinsip laporan kepada atasan tunggal. Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka tiap petugas dalam organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada satu orang atasan. Prinsip pengawasan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegakkan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif merupakan proses belajar bagi organisasi di. Yang kedelapan, prinsip jangkauan pengawasan. Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer atau seorang pengawas seyogianya dibatasi. Semakin jauh pengawasan manajer kantor, semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Bentuk-bentuk organisasi perkantoran itu ada 3. Ada organisasi garis lini, organisasi garis dan staf, organisasi fungsional. Organisasi garis lini, ciri-cirinya. Organisasi dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat jenjang yang diperlukan. Wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada para pemimpin unit pada tata jenjang organisasi. Masing-masing unit memegang wewenang dan tanggung jawab penuh. Kelebihan, kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. Rasa kesetiakawanan antar karyawan lebih tinggi karena lebih saling kenal. Kekurangan, seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang sehingga jika pimpinan tersebut tidak mampu, maka akan terancam jatuh organisasi tersebut. Pimpinan lebih cenderung otoriter, karyawan lebih sulit berkembang. Organisasi garis dan staf. Ciri-ciri, pimpinan mengangkat tenaga staf. Unit-unit organisasi disusun menurut garis lurus. Kelebihan, memudahkan untuk
pengambilan keputusan tepat karena adanya staf ahli. Cocok digunakan pada organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Kekurangan, kesetiakawanan antar karyawan sulit dibina karena luasnya organisasi dan jumlah karyawannya yang banyak sehingga karyawan tidak saling mengenal. Koordinasi sulit dilakukan karena kompleksnya susunan organisasi. Organisasi fungsional. Ciri-ciri seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Setiap pimpinan berwenang memberikan perintah. Kelebihannya, pembagian tugas lebih jelas. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kekurangan, karyawan merasa ahli sehingga sulit bekerja sama dan lebih mementingkan spesialisasinya. Tidak ada kesatuan perintah. Ini suatu jenis pekerjaan. Struktur organisasi. Struktur organisasi ditentukan dengan memperhatikan beberapa hal yang penting yakni spesialisasi, berbeda jenis pekerjaannya, berbeda pula tugas dan tanggung jawabnya. Standarisasi, perlu ada suatu prosedur yang baku atau teratur untuk aktivitas tertentu. Koordinasi, perlu ditentukan mekanisme kerja sama di antara tiap bagian mekanisme pengambilan keputusan, yaitu dengan pemusatan wewenang pada satu pimpinan pusat, sentralisasi, atau dengan pembagian wewenang tertentu kepada tiap-tiap bagian, desentralisasi, serta unit kerja, penentuan jumlah orang untuk menangani suatu jenis pekerjaan. Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran juga merupakan seni dalam merencanakan, mengatur, merancang, mengendalikan karyawan, dan mengatur kegiatan untuk mencapai misi visi dan tujuan perusahaan. Ketika berbicara tentang manajemen perkantoran, fokus utamanya adalah efisiensi kantor dan semua aspek yang menjadi faktor dalam kinerja kantor yang efektif. Manajemen perkantoran melibatkan koordinasi kegiatan kantor dan membantu menjaga kepuasan karyawan. Kata kuncinya di sini adalah efisiensi dan efektivitas. Ketika bisnis dikelola dengan benar, ada kendali atas aktivitas kantor, pengurangan biaya perusahaan, karyawan yang bahagia, dan koordinasi semua aktivitas perusahaan. Hal ini dapat diterapkan pada level strategis, taktis, dan bahkan pada level operasional. Pengertian manajemen perkantoran menurut para ahli. Menurut Edwin Robinson dan William Leffingwell, pengertian manajemen perkantoran merupakan proses perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut George R. Terry, pengertian manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen perkantoran. Ada planning, organizing, commanding, controlling. Tujuan manajemen perkantoran. Ada menyederhanakan alur kerja, ada kolaborasi dan koordinasi, ada penemuan inovasi, persaingan pasar, pemanfaatan sumber daya yang efektif, dan menekan kepemimpinan. Ruang lingkup administrasi perkantoran mencakup dari kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja perkantoran. Yang ke-1, kegiatan kantor. Kegiatan kantor merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam perkantoran di mana semakin luas tujuan perusahaan, maka semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukan. Umumnya kegiatan kantor terdiri dari beberapa kegiatan antara lain perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan pengawasan perkantoran. Yang kedua, sarana dan fasilitas kerja kantoran. Kantor merupakan keseluruhan ruang dalam suatu bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha atau kegiatan manajemen maupun berbagai tugas lainnya.
Perkantoran terikat dengan prasarana seperti lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, mesin-mesin kantor. Metode perencanaan sistem perkantoran. Pengertian prosedur perkantoran, pentingnya prosedur perkantoran. Prosedur perkantoran secara tertulis, kadang-kadang prosedur perkantoran ditulis dalam buku yang sering disebut buku pedoman kantor atau bisa juga disebut dengan standar operasional prosedur atau SOP. Menentukan prosedur perkantoran, memperbaiki prosedur perkantoran, keuntungan prosedur perkantoran. Konsep dasar administrasi perkantoran. Pengertian administrasi dalam arti luas yaitu proses kerjasama antara individu-individu dengan cara yang efisien untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit, administrasi yaitu kegiatan tata usaha, catat mencatat atau surat menyurat dan pembukuan dan pengarsipan. Pekerjaan administrasi menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. Pekerjaan tersebut dikelompokkan ke dalam korespondensi, ekspedisi, pengarsipan. Ciri-ciri administrasi dilakukan oleh sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya pembagian tugas, memiliki kegiatan yang sistematis, dan memiliki tujuan. Sistem perkantoran yang direncanakan dengan baik akan bermanfaat. Yang ke-1, kelancaran pekerjaan perkantoran dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua, pengurangan keterlambatan dan hambatan. Yang ketiga, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Yang keempat, penghematan tenaga kerja dan biaya tata usaha. Yang kelima, kemudahan dalam melatih para pegawai tata usaha. Pengertian perencanaan sistem perkantoran. Perencanaan sistem perkantoran adalah pola perbuatan yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan caranya mengerjakan, dan di dalamnya terdapat segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan, tata kerja, dan tata tertib dalam menyelesaikan suatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. Asas-asas umum perencanaan sistem perkantoran. Sistem perkantoran yang baik mempunyai suatu arus kerja yang lancar tanpa terjadi hambatan-hambatan. Sistem perkantoran yang baik menghindari terjadinya kekembaran kerja dan warkat. Meminimalisir perjalanan mondar-mandir dari para pekerja, menghindari tulis-menulis yang tidak diperlukan, memanfaatkan sebaik-baiknya spesialisasi dalam pelaksanaan kerja, menyeimbangkan antara hasil kerja dengan pengeluaran kertas, menerapkan prinsip manajemen berdasarkan pengecualian untuk terciptanya prosedur rutin yang tetap. Pengecualian terhadap aturan perlu diusahakan sesedikit mungkin. Sistem perkantoran yang tidak menghindarkan pengecekan yang tidak perlu. Sistem perkantoran yang baik memanfaatkan sebaik-baiknya mesin tetapi tidak mempergunakannya secara berlebihan. Sistem perkantoran harus berdasarkan asas kesederhanaan, yakni sesederhana untuk dimengerti dan sederhana untuk dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.